Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang matriks, mulai dari definisi, jenis, dan contoh soal. Saya Said Zaki Ismail dan teman saya Rasya Bayasaki, Putri Nadia, dan Rabita Salsabila. Yang pertama, definisi matriks. Definisi matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Di dalam matriks ada namanya ordo matriks. Definisi dari ordo matriks ialah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J. Dapat dituliskan A, I, J. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks. Matriks dapat dibagi menjadi 8 jenis, yaitu matriks kolom, matriks baris, matriks nol, matriks persegi, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, dan yang terakhir ada matriks transpos. Yang pertama ada matriks kolom. Ciri khas dari matriks ini hanya memiliki satu kolom, seperti gambar di samping. Selanjutnya yang kedua ada matriks baris, yang tentu saja matriksnya hanya memiliki satu baris, seperti contoh gambar di samping. Selanjutnya yang ketiga ada matriks nol, yang berapapun ordonya, jika anggotanya adalah 0, maka matriks tersebut sebagai matriks nol, seperti gambar di samping. Selanjutnya yang keempat ada matriks persegi. Sesuai dengan namanya, anggota matriks ini membentuk susunan persegi dengan jumlah baris dan kolomnya yang sama. Di sini saya akan beri contoh matriks A dengan ordo 4x4. Jadi untuk matriks persegi ordonya selalu M dikali M atau angka yang sama. Lalu yang kelima ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini memiliki ciri khas yang anggotanya berada di posisi diagonal utama, dimulai dari anggota baris pertama, kolom pertama, sampai dengan anggota yang paling terakhir. Matriks diagonal ini bernilai 0 dan 1, sedangkan matriks selain yang berada di matriks diagonal utama bernilai 0, seperti gambar di samping. Selanjutnya yang keenam ada matriks skalar. Matriks skalar ini hampir sama dengan matriks diagonal. Bedanya anggota yang berada di posisi diagonal utama nilainya pasti sama, tapi tetap selain 0 dan 1, seperti gambar di samping. Nah, yang terakhir ada matriks transport. Matriks transport ini dibentuk dengan menulis tiap baris sebagai kolom. Sekarang perhatikan gambar di samping. Baris pertama dari matriks AC yaitu 21 dan 4, maka akan ditulis sebagai kolom, yaitu 21 di atas dan 4 di bawahnya. Kemudian baris kedua yaitu matriks C yaitu 6 dan min 1 akan ditulis juga sebagai kolom yang kedua dari matriks C transpose, yaitu 6-nya di atas dan min 1-nya di bawah. Kemudian baris ketiga dari matriks C yaitu min 7 dan 2 juga akan ditulis sebagai kolom ketiga dari matriks C transpose, yaitu min 7-nya di atas dan 2-nya di bawah, seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal di mana kita harus mencari 2A plus 3C, di mana jawabannya adalah matriks A dikali 2 dan matriks C-nya dikali 3, di mana hasilnya menjadi 6, 10, 16, 4, 2, 6, 8, 12, 14, dan yang C min 3, 12, 9, 9, 15, 12, 6, 21, 24. Mengapa bisa kayak gitu? Karena kita harus mengkalikan dulu
semuanya dengan yang ada di soal, maka kayak yang A dikali 2 dan yang C dikali 3. Maka setelah itu semua sudah dikali, maka kita akan menambahkannya seperti 6 tambah min 3 sama dengan 3, 10 tambah 12 sama dengan 22, 16 tambah 9 sama dengan 25, 4 tambah 9 sama dengan 13, 2 tambah 15 sama dengan 17, 6 tambah 12 sama dengan 18, 8 tambah 6 sama dengan 14, 12 tambah 21 sama dengan 33, dan terakhir 14 tambah 24 sama dengan 38. Maka hasil dari semua ini adalah 3, 22, 25, 13, 17, 18, 14, 33, 38. Pos matriks merupakan matriks yang dioperasikan dengan melakukan pertukaran elemen baris menjadi kolom dan elemen kolom menjadi baris dari matriks awalnya. Notasi dari matriks transpos biasanya AT, A transpos. Operasi transpos hanya terjadi pada matriks dan vektor. Pada skalar tidak terjadi operasi transpos karena hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom. Hal tersebut menyebabkan nilai skalar sama dengan transpos skalar tersebut. Kesimpulannya, matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis, terutama sistem persamaan linear. Terdapat berbagai jenis matriks seperti matriks nol, matriks diagonal, dan matriks identitas. Matriks memiliki aplikasi luas dalam bidang matematika, ekonomi, dan teknik, sehingga pemahaman tentangnya penting untuk analisis yang kompleks.